Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Anita Rosangelika, dengan NIM 210411100159. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tugas saya, basis data 1, di pertemuan 12 tentang desain database dan SQL Join. Nah, di sini ada deskripsi sistem. Sebuah toko ingin membuat sistem database untuk mencatat penjualan yang terjadi di toko. Setiap hari, toko buka mulai jam 7 sampai jam 22. Tiap hari ada pegawai yang bertugas sebagai kasir dengan pembagian shift setiap 4 jam. Kasir mencatat transaksi penjualan yang terjadi. Setiap pembeli bisa membeli barang lebih dari satu. Toko menjual berbagai barang aksesori komputer. Nah, tugasnya di sini adalah yang pertama, lakukan desain database. Yang kedua, input data penjualan ini seperti ini. 3 buat SQL untuk data transaksi per hari, per bulan. Lalu yang ini paling laku, nomor 5 ini paling laku, dan yang nomor 6 ini yang paling tidak laku. Oke, langsung saja. Untuk yang nomor 1, nah, untuk yang nomor 1 di sini, saya sudah membuat desain database dengan nama database aksesori underscore komputer. Nah, di sini sudah ada tabel pegawai, pelanggan, produk, shift pegawai, dan transaksi. Di sini pegawai saya bukakan di setiap tab. Transaksi. Oke. Di tabel pegawai terdapat kolom ID pegawai sebagai auto increment atau primary key-nya. Ada nama pegawai, alamat pegawai, dan nomor HP pegawai. Lalu di sini tabel pelanggan, di sini ada ID pelanggan sebagai primary key-nya, nama pelanggan, alamat pelanggan, nomor HP pelanggan. Lalu di sini di tabel produk ada ID produk, nama produk, jenis produk, stok produk, harga produk. Nah, yang dimana di sini tipe datanya sudah ada. Lalu di sini ada tabel shift underscore pegawai. Nah, di sini ada ID shift, jam shift, ID pegawai. Nah, yang dimana ID pegawai ini tuh eh, menargetkan foreign key pada tabel ini, tabel pegawai, tabel pegawai di sini, ID pegawai. Oke. Lalu next di sini ada transaksi. Nah, di sini transaksi ini lebih kompleks. Ada ID transaksi, jumlah produk, total harga beli, tanggal beli, hari beli, bulan beli, ID pelanggan, ID pegawai, dan ID produk. Nah, di sini ada foreign key untuk ID pelanggan, ID pegawai, ID produk. ID pelanggan ini targetnya ke tabel pelanggan, bagian kolom ID pelanggan. Nah, ID pegawai ini targetnya ke tabel pegawai, ID pegawai. Nah, lalu di sini ID produk, targetnya di tabel produk di kolom ID produk. Seperti itu. Lalu next untuk nomor nomor 2, yakni lakukan input data penjualan dengan range tanggal 3 bulan terakhir. Harus ada data bulan September, Oktober, dan November. Nah, di sini terdapat, bentar, di sini langsung saja. Ini saya tunjukkan untuk input datanya semua tabel. Nah, di sini untuk tabel pegawai, ini ada 4 pegawai, seperti ini. Lalu di tabel pelanggan, sudah ada input data, ada 6 orang, seperti ini. Lalu di tabel produk, ada produk aksesori komputer sebagai berikut, ada 6.
Ini ada kabel printer USB, wireless mouse, headphone Bluetooth, HDD internal PC, RAM, sama VGA ini, VGA RTX. Oke, lalu di sini ada shift pegawai. Nah, shift pegawai ini dihitung dari jam 7 sampai jam 22 atau jam 10 malam, pergantian 4 jam. Jadi jam 7 sampai ini jam 11 ganti, jam 15 atau jam 3 sore ganti, jam 19 atau jam 7 malam itu ganti. Nah, di sini transaksinya ada 6. Nah, jumlah produk yang dibeli itu lebih dari satu, seperti keterangan deskripsi sistem tadi. Nah, di sini jumlah produk ini menyatakan jumlah yang dibeli produknya, gitu. Nah, di sini jumlah produknya adalah yang dibeli adalah 5. Nah, ID produknya yang dibeli adalah 1. Nah, ID produk 1 dibeli sebanyak 5. Nah, nanti 5 dikali 10, maaf, 5 dikali harga produknya 42.500. Hasilnya adalah seperti ini. 212.500. Lalu tanggal beli seperti ini, di sini ID pelanggannya nomor 1, ID pelanggan nomor 1. Nah, berarti yang beli ini namanya Anita, gitu. ID pegawai yang melayani adalah nomor 1, yakni Bu Nita. Nah, seperti itu. Untuk jumlah produknya juga sama hitungannya seperti tadi. Ini ID produknya ini 2, belinya 4. Ini wireless mouse 4 dikali 27.000, hasilnya 108.000 gitu. Dan ini sudah sesuai kok. Dan di sini untuk persyaratannya, range bulannya ini adalah 3 bulan terakhir, yakni September, Oktober, November. Nah, jadi saya buat selang-seling September, Oktober, November, lalu September lagi Oktober, lalu November. Untuk tanggalnya juga sesuai ini harinya, hari Senin, Selasa, Rabu, Senin, Selasa, Rabu gitu. Oke, untuk nomor 2 sudah, lalu nomor 3, buat SQL untuk menampilkan data transaksi per hari. Nah, di sini kita pakai SQL comment. Oke, nah di sini SQL comment untuk menuliskan query SQL untuk perintah nomor 3. Nah, di sini saya sudah menyiapkan code-nya dan telah saya uji coba untuk menampilkan data per hari. Nah, di sini per harinya ada 2 macam. Nah, seperti ini. Di sini menggunakan count dan sini menggunakan sum dengan menotal harga beli pada hari tersebut. Oke, kita langsung saja untuk mengeksekusi kodenya. Kita copy untuk bagian yang ini, yang count dulu. Nah, di sini, menampilkan ini. Harga beli pada hari Senin, banyak transaksinya sejumlah 2 kali, lalu Selasa juga 2 kali, Rabu juga 2 kali. Nah, seperti ini, Senin kan kelihatan 2 kali, Selasa 2 kali, Rabu 2 kali. Oke, seperti itu. Lalu pada ini, yang code ini, yang memakai SUM, SUM. Oke. Nah, di sini di execute. Oke, di sini ada di hari Senin, banyak transaksinya kan 2 tadi sudah. Terus ini tengah-tengahnya ditambah SUM. Dari yang hari Senin. Gitu. Ini ada 3.252.500.
jumlah hasil dari ini 212.500 sama 3.040.000 gitu. Jadi ditambah yang sesama hari Senin ditambah, yang sesama hari Selasa ditambah. Maksudnya total. Ya namanya total ditambah sum. Oke. Next, soal keempat. Buat SQL untuk menampilkan data transaksi per bulan. Nah, konsepnya sama aja kayak yang tadi. Nah, kita tinggal copy aja. Yang membedakan per hari sama per bulan ya ini. Nama kolomnya berubah. Nah, di sini kita bisa lihat September ini banyak transaksinya 2, Oktober 2, November 2 kali. Nah, cocok seperti di sini. September ini 2 kali, Oktober 2 kali, November 2 kali. Next. Untuk ini, sum seperti tadi. Nah, di sini adalah total harga beli dari keseluruhan di bulan September. Ini ada 3.252.500. Nah, ini emang sama, soalnya saya letakkan harinya ini di bulannya ini sama. Jadi eh, jumlah harganya ini tetap kayak tadi gitu. Oke, seperti itu. Oke, lalu nomor 5 dan 6. Buat SQL untuk menampilkan data produk yang paling laku dan paling tidak laku. Nah, di sini bisa dijadikan satu dengan ini. Nih. Nah, ini kan bisa diurutkan dari paling laku ke tidak paling laku. Nah, ini saya jelaskan mengapa ini pakai dash atau descending, bukan describe, tapi descending. Descending. Urutan yang dibalik. Lawannya dari ascending. Nah, kita coba di ascending dulu, yang nggak ada descendingnya. Nih. Nah, ini sudah saya kasih keterangan, tidak paling laku ke paling laku. Nah, ini. Coba aja. Oke. Nah, dengan ID pelanggan 4, tadi yang 4 siapa? Tadi yang 4 ini, Bramasta. Nah, Bramasta ini banyak transaksinya. Ini dua, dua buah produk gitu. Nah, ini jumlah produknya, ini banyak transaksinya. Nah, lalu di sini nama produk yang dibeli itu apa? Dari inner join. Kita menggunakan inner join. Seperti penjelasan saya yang di video sebelumnya. Nah, di sini Bramasta beli HDD internal PC Seagate 1 tera gitu ya. Banyak transaksinya dia tuh beli dua hard disk gitu. Itu. Seperti itu. Nah, di sini yang diurutkan, yang paling urut ini adalah ini. Banyak transaksinya. Di sini kan order by banyak transaksi. Ini. Kita pakai minimal. Gitu. Nah, yang di mana minimal ini digunakan untuk mencari nilai terkecil dari suatu kolom. Jadi ini saya nyari nilai terkecil gitu. Nah, gampangannya kalau ini bisa diakali gitu. Kalau ini minimalnya kan 2, yang banyak 5. Nah, tapi di perintah soal, ini yang nomor 5 ini yang paling laku dulu, baru yang nomor 6 ini tidak paling laku. Gitu. Jadi, gampang aja ditambahin ascending. Itu. Nah, udah kebalik. Ini nomor 5 dulu. Ininya ngikut. Jadi eh, nggak acak-acakan gitu, ngikut. Nah, yang tadi kan Colorful Icon GeForce RTX VGA ini kan ada di bawah.
Soalnya dia yang paling besar. Nah, tapi dia ada di atas sekarang gara-gara ini descending. Coba ini nggak pakai ini, tapi ini pakai max. Coba saja. Oke, ya kurang lebih sama lah. Descending. Nah, seperti ini. Nah, eh, cukup sekian. Untuk tugas ini sudah saya jawab dari nomor 1 sampai nomor 6. Saya kira sudah clear. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Maklum juga masih belajar. Mohon koreksinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.